Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anugrah, NIM 2019-143346, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kinerja. Baiklah, pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh kepemimpinan. Melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud. Sebaliknya, kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Di setiap organisasi pasti ada pemimpin dan dipimpin. Pemimpin harus berhubungan baik dengan siapa saja yang dipimpinnya. Pemimpin harus mengenal dan mengetahui orang-orang yang ia pimpin dalam suatu organisasi. Pemimpin pun bertanggung jawab akan semua hal yang menyangkut organisasi yang ia jalankan. Organisasi akan berjalan dengan baik ketika peran kepemimpinan dalam suatu organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Namun sebaliknya, jika peran kepemimpinan tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan main yang ada, maka akan timbul berbagai persoalan yang dapat menghambat atau mengurangi kinerja orang-orang yang dipimpinnya. Dari gambaran di atas terlihat dengan jelas bahwa kemajuan dan kemunduran suatu organisasi tergantung dari kualitas kepemimpinan seorang pemimpin. Dilihat dari sudut pandang apapun juga, pemimpin selalu ditempatkan pada satu titik yang sangat penting. Peran seorang pemimpin dalam satu organisasi atau kelompok sangatlah vital. Karena dalam perannya tersebut, seorang pemimpin akan membantu organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya. Oleh sebab itu, efektivitas seorang pemimpin di dalam menggunakan pengaruh-pengaruhnya sangat menentukan bagaimana pemimpin tersebut dapat memainkan perannya dengan baik. Untuk itu, pemimpin selalu harus diasah dan dikembangkan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang dihadapinya. Baik situasi itu berasal dari anak buah, atasan, atau organisasi di mana ia berada. Dapat dilihat di sini pentingnya seorang pemimpin pada saat melaksanakan kepemimpinannya dapat memberdayakan dirinya sendiri sebelum memberdayakan orang lain. Dalam ranah kepemimpinan ada 3 hal yang harus dikembangkan oleh seorang pemimpin, yakni seorang pemimpin harus mampu memimpin diri sendiri, memimpin orang, dan memimpin tugas. Efektivitas dalam melaksanakan kepemimpinan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tidak mungkin seorang pemimpin yang gagal membuat dirinya efektif akan berhasil dalam mengefektifkan orang lain ataupun pekerjaannya. Berbicara masalah efektivitas, pribadi mau tidak mau seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam menentukan identifikasi terhadap potensi-potensi yang dimilikinya. Kemampuan akan melakukan identifikasi ini akan memberikan bekal yang cukup kuat bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan dirinya. Sehingga ketika peran kepemimpinan yang sementara ia jalani tidak hanya tergantung dari posisinya saja, tetapi lebih banyak karena pengaruh-pengaruh yang berasal dari kapasitas kepribadiannya. Pengaruh-pengaruh seperti inilah yang akan memberikan kekuatan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya. Ia tidak hanya memberikan perintah, memberikan instruksi, memberikan hukuman, memberikan hadiah, mengancam, mengarahkan, tetapi lebih jauh dari itu perannya. Sebagai pemimpin akan membawa dampak positif bagi yang dipimpin atau lingkungannya. Salah satu indikator bahwa seorang pemimpin dapat memberikan dampak yang positif bagi yang lain apabila keberadaannya selalu dirindukan dan dapat diandalkan.
Banyak orang merasa kehilangan ketika pemimpin itu tidak berada di tengah-tengah mereka. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang barusan saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, juga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara itu, kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Saran khusus ditekankan pada aspek kepemimpinan di mana masih diperlukan keterlibatan pemimpin dalam membimbing karyawan menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan dalam penerapan efisiensi yang berlebihan. Jangan sampai menimbulkan kontrak produktif. Dalam aspek kepuasan kerja, perhatian perlu diarahkan pada masalah gaji dan tunjangan-tunjangan non-keuangan lainnya. Pada aspek kinerja, pencapaian target dan kemampuan memotivasi rekan kerja masih lemah. Oleh karenanya perlu perhatian lebih pada aspek tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.